KPU. Langsung saja kami sapa Pak Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Halo Pak Ganjar. Halo Pak Ganjar, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya. Pak Ganjar, kita ingin tahu alasan tidak datang ke KPU dalam undangan hari ini, apakah betul karena memang undangannya telat tiba di Pak Ganjar atau mungkin ada alasan lain? Iya, saya kira begitu. Karena tadi malam saya juga sudah bertanya kepada staf saya adakah undangan dan tidak ada ternyata. Baru pagi-pagi tadi saya dikasih tahu bahwa ada undangan Pak begitu. Sehingga posisi saya di Jogja sehingga tidak bisa datang. Oke. Artinya undangan juga baru diterima kalau tidak salah Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga hari ini menyampaikan di akun Instagramnya ya. Bahwa undangan itu baru datang 1 atau 1,5 jam pada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Berarti kedua dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud memang baru mendapatkan undangan ini waktunya mepet banget gitu Pak Ganjar. Ya, posisi saya di Jogja sehingga secara teknis pasti saya tidak mungkin untuk bisa datang. Kalau mepet tapi undangan saya ada di Jakarta atau posisi saya di Jakarta, pasti saya datang. Pak Ganjar, tapi menurut keterangan dari salah satu komisioner KPU yang tadi kami sempat dengar juga dalam paket informasi berita sebelumnya menyebutkan bahwa undangan tersebut diserahkan kepada seorang liaison officer dari Pak Ganjar atas nama Pak Chandra. Apakah Pak Chandra tidak menyampaikan undangan tersebut atau bagaimana Pak Ganjar? Jam berapa katanya disampaikan? Nah itu kita nggak dapat informasinya jam berapa Pak Ganjar. Tapi apakah kira-kira berapa undangan tersebut Pak Chandra tadi? Ya, sebaiknya dikonfirmasi juga kepada KPU jam berapa dia menyampaikan karena kurang lebih sekitar jam 7 malam. Saya tanya staf saya tidak ada. Sedangkan saya bersiap-siap dengan posisi di Jogja kan secara teknis tidak mungkin. Oke. Baik, gini Pak Ganjar, yang jadi pertanyaan banyak orang juga nih, Pak Ganjar mungkin juga akan mudah-mudahan tidak bosan ya menjawab pertanyaan seputar agenda hari ini begitu. Pak Ganjar, Pak Mahfud dengan alasan tadi yang disampaikan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud tidak hadir karena alasan undangan. Tapi apakah Pak Ganjar juga dapatkan informasi kok teman-teman PDIP yang lain juga nggak kelihatan gitu loh di KPU hari ini Pak Ganjar? Ya, kalau hari ini saya posisi di Jakarta. Dan umpama itu 1 hari sebelumnya, meskipun saya di Jogja begitu ya, saya pasti akan datang. Pak Ganjar, kalau gitu kenapa nggak standby di Jakarta aja Pak Ganjar di masa-masa seperti ini Pak Ganjar? Kenapa kemudian saya tidak dikasih tahu kalau akan ada pengumuman? Oke. Kalau kecuali TV One mewakili KPU. Tidak Pak Ganjar. Sehingga Anda bisa meminta kepada saya. Ya, maksud saya begini, pertanyaan ini mesti dikoreksi dong. Artinya begini, kenapa Pak Ganjar tidak di standby di Jakarta? Kenapa kemudian pemberitahuannya tidak lebih awal? Karena niatan saya pasti datang ya. Saya pasti menghormati sebuah keputusan dari institusi terkait dengan sesuatu yang sangat penting menurut saya. Saya juga akan menghormati mitra tanding saya sama kontestan begitu. Oke. Nah kalau soal teman-teman PDIP gitu, Pak Ganjar juga punya komentar tidak Pak Ganjar? Ya, saya kebetulan tidak berkomunikasi setelah saya bertemu dengan Bu Mega. Setelah pengumuman saya memang langsung ke Jogja. Setelah itu saya justru ditanya oleh banyak orang begitu. Pak Ganjar besok datang nggak begitu? Lu acara apa? Ini yang nanya relawan. Lu acara apa gitu? Katanya besok mau ada pengumuman penetapan KPU dan itu masih katanya. Maka saya sampaikan posisi saya di Jogja sehingga saya berharap betul umpama ada konfirmasi apakah dari sekjen, apakah dari mungkin komisioner karena saya kenal semua dengan komisioner bisa jadi ditelepon begitu ya. Waktu MK sama, MK itu sekjennya juga tanya. Apakah besok Pak Ganjar dan Pak Mahfud mau hadir begitu dan kita jawab kita hadir. Jadi ada konfirmasi juga. Bahkan mereka menyiapkan tata kursinya dan sebagainya begitu. Ya, Pak Ganjar, dalam kesempatan kali ini karena undangannya tibanya telat ke tangan Pak Ganjar Pranowo, ada hal tidak yang ingin disampaikan kepada Presiden terpilih yang sudah ditetapkan pada hari ini oleh KPU, termasuk juga kepada KPU, baik itu kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dan juga mungkin kepada KPU. Enggak sih, tidak. Kalau saya sih esensinya sudah ditetapkan.
selamat bekerja kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Itu saja Pak Ganjar? Iya. Oke, baik. Nah, setelah putusan MK kemudian penetapan hari ini, wacana yang berkembang adalah soal koalisi-koalisi nih Pak Ganjar gitu. Nah, rencana nih Pak Ganjar gitu. Kita juga tahu, kita paham teman-teman PDIP kan juga sedang mengajukan gugatan ya di PT UN gitu. Tapi kalau di dalam konteks koalisi antar capres-capres atau koalisi antara parpol-parpol yang mengusung capres-cawapres kemarin, ada yang bertanya, Pak Ganjar ini siap beroposisi dengan PDIP-nya atau mungkin membuka opsi untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran? Kalau nanti partai yang akan memutuskan, rencana PDI Perjuangan akan ada rakernas untuk merespon semuanya ini. Dan ini prosesnya kan masih panjang sampai Oktober. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya memberikan penghormatan kepada pemenang untuk menyusun kabinet dan akan sangat baik kalau saya tidak ada di dalamnya. Satu, menghormati pemenang, pasti akan banyak orang yang ingin duduk dalam jabatan-jabatan strategis begitu, dan saya kira dengan saya di luar, saya akan bisa melakukan kontrol, check and balances yang kita bisa lakukan, dan ini sangat mengedukasi kepada masyarakat, itu menurut saya. Ya Pak Ganjar, artinya kalau diajak berkesempatan untuk bergabung, membantu pemerintahan terpilih, Pak Ganjar dengan yakin 100% menolak tawaran tersebut Pak Ganjar? Saya kira saya akan mengulangi, memberikan kesempatan mereka untuk menyusun kabinet, memberikan kesempatan dari partai koalisi mereka untuk bisa bersama-sama menjadi teamwork-nya, dan akan jauh lebih baik kalau saya ada di luar pemerintahan. Dan itu memberikan edukasi kepada semuanya, saya kira kepada publik, kepada relawan, agar ini sedang tidak cerita bagi-bagi kue, tidak sedang cerita bagi-bagi jabatan, dan tidak sedang bercerita mencari pekerjaan dan jabatan. Oke, meskipun ada ajakan dari Pak Prabowo sendiri untuk merangkul semua elemen untuk membangun bangsa begitu Pak dalam pemerintahan mendatang? Iya, semua orang punya keinginan tapi semua orang juga punya sikap. Yang penting saling menghormati dan saling menghargai demi kebaikan bangsa dan negara. Pak Ganjar, tapi ini kan ada wacana bahwa setelah bulan suci Ramadan, setelah Lebaran, ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah, pertemuan ini kalau menurut Pak Ganjar mungkin tidak terjadi dan kemungkinan akan menuju ke koalisi. Oh, kalau kemungkinan semuanya biarkan waktu nanti yang menentukan, karena wacana kan. Kalau sebenarnya mau berkomunikasi, saya kira antara Bu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada persoalan begitu. Saya kira bisa berkomunikasi pada soal itu. Oke, Pak Ganjar melihat dinamika yang ada begitu sampai akhirnya tiba pada penetapan. Pak Ganjar sendiri ngobrol apa saja sih sama Bu Mega? Udah sempat ngobrol membahas hal-hal tertentu atau tidak sebenarnya? Atau kalaupun misalnya ada, apa yang diobrolin gitu Pak Ganjar? Yang diobrolin Bu Mega lebih pada persoalan-persoalan sifatnya masalah bangsa dan negara ya. Tidak hanya sekedar cerita elektoral, kemudian menang kalah, tidak hanya sekedar itu. Bu Mega menyampaikan bagaimana kondisi rupiah yang tertekan, bagaimana stabilisasi itu mesti kita lakukan, perang yang sekarang titiknya jauh lebih banyak ya. Setelah Ukraina, Rusia, ada lagi kemarin Iran dengan Israel gitu ya. Dan ini potensi meningkatnya harga BBM akan sangat tinggi, maka APBN kita pasti terkena alert. Belum lagi nanti sikap Amerika dengan the Fed-nya, berapa kemudian angka yang akan dikeluarkan, sehingga kita akan pasti terpengaruh pada kondisi itu. Saya kira kita lebih menyiapkan itu. Termasuk kemudian efek dari situasi ini, apakah nanti daya tahan perusahaan atau bisnis di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik. Apakah akan ada PHK atau tidak, jauh ini lebih penting dari nilai ekonomi yang ada. Termasuk global warming yang pasti akan berpengaruh pada kondisi pangan nasional dan pangan-pangan pengganti atau pendamping beras, kira-kira apa yang mesti kita siapkan agar kita tahan, agar kita bisa mandiri. Itu yang menjadi perhitungan-perhitungan yang dibicarakan dengan kami kemarin. Justru sekarang kita mencari lembaga-lembaga research, ada peran DPR RI, DPRD yang bisa melakukan kontrol, ada juga peran kawan-kawan dari PDI Perjuangan yang ada di pemerintahan
untuk membuat inisiatif-inisiatif di daerah masing-masing agar dalam situasi eksternal yang tidak gampang ini kita betul-betul bisa tahan sebagai sebuah bangsa. Itu sebenarnya yang dibicarakan, sehingga beyond dari sekedar urusan yang sifatnya pragmatis atau menang kalah, karena prosesnya kan sudah dilakukan sampai ke MK ya. Ya Pak Ganjar, dalam speech-nya yang disampaikan hari ini di KPU, Pak Prabowo mengucapkan terima kasih, kemudian juga mengapresiasi Pak Ganjar Pranowo beserta dengan Pak Mahfud MD. Apa tanggapan Anda atas hal ini? Karena dianggap bahwa mendapatkan lawan yang luar biasa, rival yang hebat, yaitu ada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres kemarin. Bagaimana tanggapan Anda Pak Ganjar? Ya, saya kira semua proses sudah dilakukan dan saya kira tiga pasang ini tidak ada dendam-dendam pribadi begitu ya. Yang ada adalah bicara bagaimana masing-masing punya posisi, bagaimana masing-masing punya ide, bagaimana cara melaksanakan ide itu, dan itu sudah dipertontonkan di publik. Saya kira saya pada level ini juga menghormati sama siapapun ya, Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas Anies, Cak Imin, semua saya hormati, sehingga saya dengan Pak Mahfud memberikan hormat juga. Maka pada saat keputusan MK, Pak Ganjar bagaimana hasilnya? Oke, saya terima karena tidak ada upaya hukum yang lain. Bahwa kemudian ada dissenting, ada catatan-catatan, biarlah ini menjadi perhatian publik agar kemudian proses demokrasi kita tetap bisa berada pada rel yang benar dan yang keliru akan diperbaiki. Maka sekali lagi banyak masyarakat yang menginginkan betul proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan tidak mencederai demokrasi. Maka pasti improvement akan kita lakukan. Mudah-mudahan sesama anak bangsa semua punya kesadaran yang sama untuk ini. Ingat, kita punya agenda reformasi saat itu untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Makanya saya sama menghormati juga putusan itu dan kita akan melakukan saling kontrol agar republik ini berjalan dengan lebih baik. Oke. Tidak ada dendam usai kontestasi tadi Pak, seperti yang Pak Ganjar sampaikan. Tapi mungkin ada tidak rencana bertemu atau mengucapkan selamat secara personal begitu, atau mungkin sudah lewat WA gitu Pak Ganjar. Ya, saya kebetulan tidak punya WA-nya dan saya sampaikan di depan TV One, dan pada kesempatan pertama setelah putusan MK saya sampaikan di depan seluruh media yang ada. Jadi rasanya mudah-mudahan sampai, dan saya kira pasti sampai. Okay. Kalau seandainya Pak Prabowo Subianto menemui Anda welcome ya? Iya, saya setelah Lebaran itu 4 kali open house di 4 titik yang berbeda, seluruh masyarakat hadir. Maka siapapun boleh hadir. Saya tidak membeda-bedakan. Oke. Nah, untuk semangat begitu ya Pak, tidak ada dendam habis kontestasi gitu, selesai dengan Pilpres kemarin. Mungkin Pak Ganjar ada yang ingin disampaikan ya, terutama bagi masyarakat Indonesia yang kemarin sudah mengikuti Pilpres dan juga Pileg 2024 Pak, hingga hari ini. Iya, saya kira seluruh masyarakat di Indonesia punya pikiran, ekspresi masing-masing untuk menyampaikan. Ada melalui medsos, ada melalui wawancara-wawancara, dan itulah ekspresinya. Betapa beragamnya. Mari kita saling hormati, dan tentu yang punya sikap mendukung, biarlah mendukung. Yang punya sikap berbeda, hormatilah sikap mereka. Maka inilah check and balances yang akan terjadi. Ingat, jangan sampai kemudian masing-masing merasa benar sendiri, tapi data, fakta, catatan itu pasti akan menjadikan satu catatan di dalam perjalanan sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Pasti semua orang akan mengingat soal itu begitu. Sehingga mari kita bicarakan apa yang tadi saya sampaikan. Indonesia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah ke depan. Maka sesama anak bangsa mesti menyiapkan bagaimana solusinya, saling kontrol dan tidak saling sakit hati. Mungkin akan ada yang nyinyir, mungkin akan ada yang membuli, juga mungkin akan ada yang menjelaskan dengan akal dan rasional yang sangat sehat sehingga publik sama-sama bisa menerima. Baik. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo atas waktu dan juga informasi dan kesempatannya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Sama-sama.